Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami ingin menyampaikan tentang menerapkan al-Quliyatul al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian al-Quliyatul al-Khamsah. Al-Quliyatul al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan umat dan mencegah kerusakan atau mafsadat. Prinsip ini dikembangkan oleh para ulama, khususnya Imam Syatibi, berdasarkan pembahasan terhadap Al-Quran dan hadis. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan maqasid al-syariah atau tujuan syariat, atau al-duriyat al-khamsah atau 5 kebutuhan pokok dalam syariat. 5 prinsip dasar hukum Islam. Al-Quliyatul al-Khamsah: hifz al-din atau menjaga agama, melindungi dan menjaga ajaran Islam agar tetap tegak, seperti kewajiban sholat, zakat, dan larangan murtad. Yang kedua adalah hifzu al-nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa dalam menjamin keselamatan jiwa manusia, seperti larangan membunuh dan kewajiban qisas bagi pelaku pembunuhan. Yang ketiga adalah hifzu al-aql, yaitu menjaga akal. Menjaga akal sehat manusia, seperti larangan minuman keras dan narkoba, serta kewajiban menuntut ilmu. Yang keempat adalah hifzu al-nas, yaitu menjaga keturunan, melindungi kehormatan dan keturunan, seperti perintah menikah, larangan zina, dan perlindungan terhadap anak. Yang kelima adalah hifzu al-mal atau menjaga harta, menjaga hak milik dan kekayaan, seperti larangan mencuri, perintah zakat, dan kewajiban memenuhi akad. Selanjutnya adalah cara menjaga al-Quliyatul al-Khamsah. Yang pertama adalah min nahiyatul al-wujud, dari segi keberadaannya, dengan melakukan hal-hal yang menunjang kelestariannya seperti ibadah, pendidikan, dan hukum syariah. Yang kedua adalah min nahayati al-adam, yaitu dari segi peniadaan, dengan mencegah segala bentuk perusakan terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti menghukum pelaku kejahatan atau penyimpangan. Selanjutnya adalah urutan al-Quliyatul al-Khamsah. Al-Quliyatul al-Khamsah, 5 prinsip dasar hukum Islam, disepakati oleh para ulama, namun urutannya prioritas berbeda-beda. Perbedaan ini bersifat ijtihadi, hasil dari metode istiqra atau penalaran induktif terhadap dalil-dalil syar'i, bukan dari nas langsung atau nakli. Berikut pandangan beberapa ulama usul fikih. Menurut Imam Syatibi, selalu mengutamakan 2 prinsip pertama, yaitu al-din, agama, al-nafs, jiwa. Namun untuk 3 prinsip lainnya beliau kadang mendahulukan al-aqal, akal, atas al-nasl, keturunan, dan al-mal, harta, atau mendahulukan al-nasl, lalu al-mal, dan terakhir al-aqal. Artinya, posisi 3 prinsip terakhir bersifat fleksibel menurut konteks, tapi agama dan jiwa selalu diutamakan. Yang kedua, menurut Imam Zarkarsi, urutannya yang pertama adalah al-naf, jiwa, al-amal, harta, al-nasl, keturunan, al-din, agama, al-aql, akal. Beliau mengedepankan keselamatan jiwa dan pemeliharaan harta lebih awal daripada agama dan akal. Menurut Imam Ahmadi, urutannya pertama al-din, agama, al-naf, jiwa, al-nasl, keturunan, al-aql, akal, al-amal, harta. Pendapat ini mendahulukan akal dan keturunan di atas harta karena peran akal penting untuk memahami syariat. Yang keempat, menurut Imam Kharafi, urutan yang pertama al-naf, jiwa, al-din, agama, al-nasl, keturunan, al-aql, akal, al-mal, harta. Beliau mengutamakan keselamatan jiwa karena merupakan kebutuhan paling mendasar bahkan sebelum agama. Menurut Imam Al-Ghazali, urutan yang pertama al-din, agama, al-naf, jiwa, al-aql, akal, al-nasl, keturunan, al-mal, harta. Pendapat ini menjadi urutan yang paling banyak diikuti oleh ulama fikih setelahnya karena dinilai paling profesional dalam menjaga kemaslahatan manusia selama menyeluruh. Cara menjaga agama al-Quliyatul al-Khamsah. Yang pertama yaitu menjaga agama primer, menjalankan rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji untuk menjaga eksistensi agama. Sekunder, menggunakan keringanan ibadah seperti sholat jamak dan qashar saat safar agar tidak memberatkan. Tasniya, menjaga kebersihan, menutup aurat, dan berperilaku sopan dalam beribadah untuk menyempurnakan ibadah. Yang kedua yaitu menjaga jiwa primer, memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan perlindungan diri agar jiwa tetap hidup. Sekunder, menikmati makanan halal dan sehat untuk menunjang kualitas hidup. Tasniya, menerapkan adab makan dan minum sesuai sunnah seperti tidak berlebihan dan membaca doa. 3. Menjaga akal primer, menjauhi hal yang merusak akal seperti narkoba dan minuman keras agar akal tetap berfungsi. Sekunder, mencari ilmu dan pendidikan agar akal berkembang.
Tasinia, menjauhi tontonan atau bacaan yang tidak bermanfaat untuk menjaga kejernihan akal dan etika berpikir. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Primer, menikah dan menjauhi zina agar nasab terjaga dan tidak tercampur. Sekunder, ketentuan mahar dan hak talak untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Tasinia, adanya khitbah dan walimah untuk melengkapi adat dan menunjukkan keseriusan. Kelima, yaitu menjaga harta. Primer, larangan mencuri, menipu, dan mengambil harta hak orang lain agar hak milik terjaga. Sekunder, kemudahan transaksi seperti jual beli salam untuk mendukung kegiatan ekonomi. Tasinia, adanya kesepakatan dan kejelasan dalam akad agar tidak terjadi perselisihan dalam bermaumalah. Macam-macam al-kuliyatul al-khamsah. Yang pertama yaitu memelihara agama. Agama adalah kebutuhan utama manusia. Islam mewajibkan umatnya menjalankan rukun Islam, berdakwah dan berjihad untuk menjaga agama. Hukum-hukum seperti potong tangan atau jihad bertujuan menjaga kemaslahatan, bukan untuk menyakiti. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Islam menjaga jiwa manusia melalui syariatnya menjamin keselamatan seperti keringanan ibadah saat ada uzur, kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan pakaian juga diwajibkan untuk menjaga kehidupan. Yang ketiga yaitu memelihara akal. Akal adalah anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Islam mendorong penggunaan akal untuk ilmu dan melarang hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras dan narkoba. Yang keempat yaitu memelihara keturunan. Islam menganjurkan pernikahan dan melarang zina untuk menjaga kehormatan nasab manusia. Hukum seperti pelaku zina ditegakkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan. Yang kelima yaitu memelihara harta. Harta penting untuk kelangsungan hidup. Islam memerintahkan memperoleh harta secara halal dan melarang pencurian, penipuan, dan pengkhianatan seperti memperbolehkan bermaumalah seperti jual beli dan sewa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.